Selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Good morning everyone. Good morning. Oke. Sangat bersuka cita melihat Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik di tempat ini bisa bersama-sama datang di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan kita. Amin. Amin. Ya, seperti yang kita tahu bersama, hari ini dijadikan oleh Tuhan untuk kita bersuka cita di dalam Dia. Sebab di Nehemia 8 ayat 10 berkata, "The joy of the Lord is my strength." Ya. Semua tahu kan? Let's declare, "The joy of the Lord is my strength." One more time. "The joy of the Lord is my strength." Ya, sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Semua kita tahu bahwa di saat Nehemia declare ayat ini, dia mau menguatkan bangsa Israel yang sedang dalam kesusahan dalam membangun dinding di Yerusalem, ya, tembok di Yerusalem. Tapi saya mau mengingatkan bahwa dari ayat ini, sebagai orang percaya, sumber kekuatan kita tidak terletak pada kemampuan kita sendiri, melainkan pada sukacita yang datang karena mengenal dan bahkan melayani Tuhan. Ada amin? Amin. Ya, di tengah pencobaan bahkan tantangan, kita dapat menemukan kekuatan bukan dari usaha kita sendiri, tetapi sukacita yang datang dari hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes Lord, Tuhan, kami datang di hadapan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau meninggikan nama Engkau Tuhan. Namamu mulia, namamu yang perkasa Tuhan. Bahwa benar sukacitamu Tuhan memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk memujimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yes, thank you Jesus. Woo! Hey, let's clap your hands everyone. Your promises are yes and amen. Every one of them is true. I will trust and put my hope in you. All my life is found in you. I got joy like a river, joy like a river in my soul. Let's sing. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes me whole, yeah. We praise you, Lord. Yes, Lord. Fix my eyes upon your faithfulness. I walk by faith and not by sight. Surely goodness it will follow me every moment of my life. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. I've got joy, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes me, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes me whole. Yeah, come on, clap your hands everyone. We got joy in you, Lord. Let's sing this part. You give hope to the hopeless, peace to the restless, strength to the weary heart. You bring freedom to captive, light to the darkness, joy is where you are. One more time. You give hope to the hopeless, yes, peace to the restless, you bring freedom to captive, light to the darkness, joy is where you are. You give hope to the hopeless,
I've got joy like a river, joy like a river in my soul. one more time. I've got joy. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. I've got joy, Joy like a river, joy like a river in my soul. I've got joy, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. I've got joy in you, Lord. joy like a river, joy Like a river in my soul makes me whole. I've got joy. Let's sing. I've got joy. I've got joy. Woo! I've got joy. One more time. Let's sing. I've got joy. I've got joy. I've got joy. I've got joy. Yes, Lord. Woo! We got joy in you, Lord. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wow. Terima kasih Tuhan untuk sukacita ini, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk sukacita ini, Tuhan, yang mengalir deras dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa benar Tuhan, kami mau declare bahwa benar Engkau sendiri, Kristus yang datang. Engkau adalah anugerah terbesar bagi hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa benar Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau, Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami dengan nyanyian, dengan tarian, dengan sorak-sorai bagimu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Jesus. We worship you Lord. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Let's sing. Harapanku, harapanku hanyalah pada Yesus. hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku karena Dia Kristus dalamku. Yes, we worship you. Dalam kelam ku tak pernah sendiri. Di pihakku, yes Lord, Di pihakku Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita, sekuasanya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku, yes Lord. Dia yang pimpinku. Oh maut dan sengsara telah dikalahkan karena Dia Kristus dalamku. Yes Lord, Kau di dalamku, di dalam Dia yang tanggung semua dosa.
Yesus pegang hari esok. Yang pegang hari Esokku, darahnya yang tercurah ampuniku. Dia bangkit untuk mengalahkan. Aku percaya, Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh, betapa heran ku telah dibebaskan karena Dia Yesus dah. Nanti ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh, betapa heran ku tadi bebaskan karena Dia Kristus dalamku. Yes Lord, di dalam-Mu kami aman. Di setiap nafas ku mau serta Yesus. Janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku sampai nanti ku dipanggil pulang. Let's sing one more time. Setiap nafasku ku mau serta Yesus. Janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapanku hanyalah pada Yesus. Kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Yesus dalam. Harapanku hanyalah pada Yesus. Kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Yesus dalam. Harapanku hanyalah pada Yesus. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Karena Dia Kristus dalamku. Karena Dia Kristus dalamku. Yes Lord, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Mari nyanyi.
menyanyikan nyanyian yang baru bagi dia. Oh, terima kasih Yesus. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Let your praise arise. Let your name be praised in this place. Oh, yes Lord. Biarlah namamu ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan kami. Thank you Jesus. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified. Christ be magnified. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Yeah. You be magnified. Your praise arise in this place. Let's sing. Where creation suddenly articulate, yes, with 1,000 tongues to lift one cry. Then from north to south and east to west, we hear Christ be magnified. Yes. When every creature finding inmost melody, and every human heart is native cry, yes Lord, and in one enraptured hymn of praise we'll sing Christ be magnified. Yes, be magnified. Sing. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. We stand strong in you, Lord. Let's sing. I won't bow to idols. I'll thank
strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. Let's sing. I won't be formed by feeling. I hold fast to what is true. If the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. Yes, Lord. That is just the doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. And you return in glory with all the angels and the saints. My heart will still be singing, my soul will be the same. Oh, Christ be magnified, let His praise arise. Christ be magnified. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Oh, oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Yeah, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jemaat Tuhan, firman Tuhan di Mazmur 145 ayat 3 sampai 6 berkata demikian. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memerintahkan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Mari kita berdoa. Tuhan, benar, Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau sangat terpuji. Kebesaranmu tidak terduga, dan keperkasaanmu Tuhan mengatasi langit Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menyembah Engkau, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang telah menyelamatkan kami dari lumpur dosa, Allah yang menuntun kami dari kebenaran yang satu kepada kebenaran yang lain, Allah yang terus menjagai kami di tengah tantangan, di tengah penderitaan, di tengah kesusahan dan kesulitan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menyelamatkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalaupun saat ini kami dalam masa-masa yang sulit Tuhan, kami percaya Engkau sanggup membawa kami Tuhan kepada kemenangan. Oleh karena nama-Mu yang besar, oleh karena Engkau perkasa, oleh karena Engkau mulia, Engkau agung, perbuatan-perbuatan-Mu selalu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biar kami, gereja Engkau Tuhan, terus menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Terus menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dan bahkan gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat bagi Engkau Tuhan. Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat, perkasa, sekarang sampai selama-lamanya. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Dan kami melepaskan berkat pagi hari ini buat anak-anak ini Tuhan. Generasi penerus kami Tuhan, the next generation Tuhan. Kami berdoa biar berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercurah atas hidup mereka Tuhan. Mereka mencari generasi yang berbeda di tengah angkatan yang bengkok hati dan yang jahat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar roh mereka bangkit Tuhan. Walaupun tubuh mereka masih kecil Tuhan, tapi Engkau besar dalam mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar roh yang sama seperti Yusuf Tuhan, roh yang sama seperti Deborah Tuhan, Daud Tuhan,
Bahkan setiap pahlawan iman Tuhan hidup dan bangkit dalam hidup mereka Tuhan. Ketika mereka belajar akan kebenaran firman Engkau Tuhan, mereka oleh karena Roh Kudus Engkau yang mengartikan Tuhan setiap kebenaran Engkau Tuhan, sehingga mereka sanggup untuk mengerti setiap kebenaran Engkau Tuhan, dan mereka sanggup untuk hidup sesuai dan kebenaran Engkau Tuhan, sehingga mereka bercahaya seperti bintang-bintang di langit Tuhan, dan nama Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar berkat Engkau tercurah bagi mereka Tuhan, membebaskan berkat bagi setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan yang akan mengajar Tuhan. Ada hikmat Allah, hikmat sorgawi Tuhan yang melampaui segala akal Tuhan, yang dapat menolong setiap guru-guru Tuhan untuk mengimpartasikan hidup mereka Tuhan, bukan sekedar firman tapi hidup mereka Tuhan untuk anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa Tuhan yang kami rayakan. Engkau perkasa, Engkau ajaib, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Amin. Happy learning kids. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat hari kenikmatan. Saya percaya saudara menikmati pujian penyembahan tadi, amin. Luar biasa. Thank you tim musik, sangat diberkati. Saya Birca Mantiri, bagian dari volunteer dan tim pimpinan Gereja Indonesia Manado. Atas nama gembala dan tim pimpinan menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang datang beribadah bersama-sama dengan kami. Saudara bukan orang asing kalau saudara baru pertama kali hadir, tapi saudara adalah bagian dari keluarga Allah, amin. Dan kenapa F-Nation ini ada? Kita ada adalah karena kita bagian dari satu keluarga rohani yang besar di seluruh dunia, amin. Kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Dan untuk menghidupi statement misi ini saudara, kita memiliki nilai-nilai inti, core value kita. Yang pertama adalah ketuhanan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan atas keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, apapun yang kita lakukan, Dia adalah Tuhan. Yang kedua, kita ada untuk menjadi penginjilan. Kita ada untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib yang kita alami dalam hidup kita bagi orang lain. Yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadi murid dan memuridkan orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus, dan kita juga menolong orang lain untuk mengikuti Kristus. Yang keempat, leadership, kepemimpinan. Kita dipanggil untuk menjadi pemimpin. Tuhan menulis bahwa kita adalah kepala dan bukan ekor. Karena apa saudara? Bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang kita miliki, tapi oleh karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, amin. Dan yang terakhir, family. Kita adalah keluarga. Keluarga saling mengasihi, amin. Di saat susah senang kita sama-sama tetap bersatu karena kasih Kristus yang mengikat kita semua. Dan kalau tadi kita telah sama-sama meninggikan Tuhan lewat pujian penyembahan kita, lewat doa kita, saat ini kita akan sama-sama meninggikan Tuhan lewat pemberian kita di rumah Tuhan. Sementara saudara mempersiapkan persembahan saudara, ada ayat firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita semua yang terdapat di 1 Tawarik 16 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita memberi di rumah Tuhan karena kita tahu Dia layak untuk menerima yang terbaik dari yang kita miliki. Dia mulia dan Dia perkasa. Dan yang terakhir, bahwa kita memberi rumah Tuhan sebagai wujud penyembahan kita. Kita memberi rumah Tuhan, pastikan itu adalah yang terbaik yang kita miliki. Karena itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan, bahwa kita mempercayai Dia, bahwa Dia sanggup melimpahkan setiap berkat. Dia sanggup mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan kita meninggikan Dia dari setiap persembahan kita, dari setiap persepuluhan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau Engkau boleh datang dalam hidup kami. Kalau Engkau boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memberi di rumah Engkau, karena kami tahu segala yang kami miliki Tuhan, semuanya berasal daripada Engkau. Segala yang baik yang kami miliki, semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan, kami mau memberi di rumah Engkau Tuhan. Biar setiap pemberian kami Tuhan sungguh-sungguh lahir dari hati yang bersyukur, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang penuh dengan iman, percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk melimpahkan setiap berkat bagi setiap kami Tuhan. Bagi setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, bisnis kami, studi kami Tuhan, Engkau sanggup memberkati kami, karena Engkau Allah penyedia bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini kami gereja-Mu, kami siap memberi di rumah Engkau dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bagi siap memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa memberi secara tunai maupun non tunai lewat account gereja yang ada di depan. Sementara Bapak Ibu Saudara memberi, kita akan mendengarkan pengumuman lewat tayangan video berikut ini. Selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami bersukacita atas kehadiran saudara bersama kami dalam kebaktian ini. Tidak henti-hentinya, kami akan terus nyatakan bahwa kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kita juga memiliki nilai-nilai yang kita hidupi bersama sebagai satu jemaat, yaitu ketuhanan, di mana kita mendorong setiap orang untuk hidup di bawah otoritas Allah. Lalu ada penginjilan, pemuridan, kepemimpinan, dan keluarga. Berikut ini beberapa informasi kegiatan jemaat yang perlu kita ketahui di sepanjang minggu ini. Yang pertama ada pertemuan live group. Kami mendorong setiap saudara untuk mengambil bagian dalam proses pemuridan kelompok ini. Kami percaya pertemuan live group akan menolong setiap orang untuk terus bertumbuh dalam iman bersama dengan orang percaya lainnya. Untuk informasi pertemuan live group dapat menghubungi masing-masing pemimpin live group. Selain itu, ada pertemuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari bersama-sama kita saling membangun serta memberkati bangsa, kota, jemaat, dan generasi selanjutnya dalam pertemuan doa ini. Dan yang terakhir ada pelayanan remaja The Royal Teens yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Every Nation Church Manado. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Demikian pengumuman buat kita sepanjang minggu ini. Saudara siap untuk firman Tuhan? Kurang keras. Saudara siap untuk firman Tuhan? Saudara siap untuk firman Tuhan? Mari kita sambut pembicara kita pagi hari ini, Pastor Rivo Ferdian Arko Kakunsi. Thank you, Pak Berca. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, amen. Selamat hari Minggu, senang bisa melihat setiap saudara, bersyukur untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir Minggu pagi hari ini di kebaktian Gereja Every Nation Manado. Bila ini adalah kesempatan pertama saudara beribadah bersama-sama dengan kami menyambut setiap saudara selamat datang di keluarga rohani ini, di mana kita akan bersama-sama menghormati Allah dan menjadikan murid. Amin. Saya berterima kasih kepada Gembala, Pastor Leopold dan seluruh tim untuk dukungan, untuk kepercayaan yang diberikan, untuk saya bisa memberitakan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengakhiri bagian dari seri khotbah yang selama sepanjang bulan Juni ini kita pelajari bersama-sama,
yaitu seri khotbah Unwavering atau tak tergoyahkan, di mana melalui seri khotbah ini saya percaya setiap kita diberkati sepanjang bulan ini. Amin. Berapa dari saudara diberkati dengan seri khotbah ini sepanjang bulan ini? Amin. Kita telah belajar bersama-sama, intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita hidup dengan iman. Berturut-turut Pastor Leopold, Pak Berca, kemudian Pak Calvin, Pak Niko telah memberitakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana iman dan hubungannya dengan firman, hubungannya dengan tujuan Tuhan, hubungannya dengan perjanjian Tuhan, ikat janji Allah, dan hubungannya ketika kita menghadapi keadaan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya akan mengakhiri seri khotbah ini di bagian yang terakhir dengan judul khotbah yaitu iman dan ujian. Mengapa ada ujian iman? Seperti apa ujian iman dari Allah dan bagaimana kita menghadapi ujian iman ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 22 ayat 1 hingga ayat 19. Saya mohon maaf saya menaruh di slide 18 tapi harusnya sampai 19. Oke. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Kejadian 22 ayat 1 hingga ayat 19, mari kita membacanya bersama-sama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapak terima kasih untuk firman yang kami baca pagi hari ini. Ajarlah kami pagi hari ini ketika kami bertemu dengan firman-Mu. Tolonglah kami untuk melihat sungguh-sungguh kepada setiap kebenaran firman-Mu. Celikanlah mata kami yang dibutakan oleh dosa, yang dibutakan oleh pengharapan palsu dari dunia ini. Dan ajarlah kami untuk mendapatkan, menemukan kebenaran. Pun ya Tuhan, dalam semua ujian iman yang kami hadapi hari ini, apapun tantangan kami masing-masing, biarlah kami oleh kebenaran-Mu diubahkan pagi hari ini. Dan kami tahu Roh Kudus Engkau yang mengajar kami dan memberi kami kemampuan untuk mentaati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, beberapa waktu lalu saya mendengar sebuah anekdot ini, sebuah cerita lucu yang singkat ini Bapak Ibu Saudara. Saya berharap ini lucu buat saudara. Jadi satu kali ada 3 orang gila. Ada 3 orang gila mau diuji apakah mereka sudah waras atau belum untuk bisa dikembalikan dan kemudian bagaimana mereka bisa kembali ke masyarakat. Di dokter akan mengajukan pertanyaan supaya menguji apakah ketiga orang gila ini sudah waras atau belum. Pertanyaannya cuma sederhana, satu pertanyaan Bapak Ibu Saudara. 6 kali 6 berapa? Jadi dokter tanya kepada orang gila yang pertama, gila, 6 kali 6 berapa? Dijawab, 1000 dokter. Oh, perawat tolong kasih balik dia. 1 tahun lagi. Orang gila yang kedua kemudian ditanya oleh dokter pertanyaan yang sama. Kamu, 6 kali 6 berapa? Maka dia menjawab, kita tahu dokter, 6 kali 6 Februari. Nggak bisa, 3 tahun lagi baru dia. Dan tibalah orang gila yang ketiga. 6 kali 6 berapa? Dan dia jawab, 36 dokter. Berarti kamu ya, bagaimana nggak tahu? Dia jawab, gampang dokter. 36 itu 1000 bagi Februari. Saudara, poin dari cerita ini sebenarnya ketiga-tiganya gagal dalam ujian. Betul? Karena tidak tahu jawaban seperti yang pertama dan kedua, sebenarnya sama dengan logika berpikir yang salah oleh orang gila yang ketiga. Jadi walaupun jawabannya benar, tetapi karena proses berpikirnya keliru, tetap saja dia tidak berhasil dalam ujian, bukan hanya tentang hasil, tetapi bagaimana melaluinya dengan proses yang benar, Bapak Ibu Saudara. Itu bahaya dari pragmatisme. Pragmatis itu tidak peduli caranya bagaimana, yang penting kita bisa berhasil melaluinya. Nah, Tuhan berkenan menguji kita bukan hanya untuk melihat hasilnya, apakah kita lolos uji atau tidak, Bapak Ibu Saudara, tapi juga bagaimana kita melalui ujian dengan motivasi, dengan sikap hati yang benar. Betul? Karena Tuhan memeriksa hati kita dan Dia melihat posisi atau sikap hati yang kita miliki ketika ujian iman itu diberikan. Nah, kali ini tadi, mengapa Tuhan memberikan ujian? Bagaimana Allah menguji, bagaimana Allah memberikan ujian dan juga kepada kita, dan apa relevansinya bagi iman kita hari ini. Yang pertama, Abraham menguji iman kita. Ayat 1 dikatakan apa? Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Setelah semuanya itu, setelah seluruh perjalanan, setelah bagaimana Abraham mengikuti Tuhan, setelah bagaimana dia kemudian belajar mentaati Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, dan bahkan setelah dia mulai mendapatkan, melihat siapa? Ishak anaknya. Lalu kemudian dikatakan Allah mencoba
yang sebenarnya, bahasa Inggris mengatakan, God, Allah sebenarnya tidak mencobai Abraham, tetapi dia menguji iblis untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Betul? Tetapi ujian diperkenankan Tuhan. Ujian itu datang dari Tuhan. Pertanyaannya, tujuan ujiannya Allah itu apa, Bapak Ibu Saudara? Ayat 12 menjawab bahwa ini sebenarnya yang menjadi maksud saudara. Ketika kemudian pada akhirnya Tuhan menginterupsi Abraham, firman Tuhan katakan apa? Jangan bunuh anak itu, dan sebab apa? Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut. Dari Tuhan adalah menguji dalam diri anak-anaknya yang dia kasihi, ada rasa takut akan Allah. Karena secara umum Alkitab mengungkapkan dua macam takut akan Allah, Bapak Ibu Saudara. Ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Apa yang tidak sehat ini? Yang tidak sehat ini seringkali begini, Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit orang Kristen itu gagal memahami seperti apa takut akan Allah. Akibat menjadi orang yang pertama, kita takut dihukum. Istilah lainnya legalis. Sisi ekstrim yang lainnya adalah kita tidak di sini takut dihukum, legalis, sedangkan sisi yang satunya adalah tidak takut sama sekali akan memilih untuk bebas merdeka. Apa itu legalis, Bapak Ibu Saudara? Legalis itu orang-orang yang hidup dalam omongan karena takut dihukum, takut salah, takut jadi bahan omongan, takut kualat kalau tidak memberi, dan akibatnya mereka berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi saudara bisa ikuti? Jadi legalis ini mirip orang yang pakai helm karena takut. Begitu, saya juga pernah begitu. Okay? Atau selalu on time ke kantor karena takut dipotong gajinya. Betul? Atau mirip seperti yang rajin mengerjakan tugas karena takut tidak naik kelas. Itu legalis. Sisi lainnya sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, mereka tahu, orang-orang ini tahu ada konsekuensi, tahu ada hukuman, tetapi mereka tidak takut sama sekali akan hukuman itu. Yang terjadi adalah mereka tidak pernah merasa bersalah, memilih untuk hidup sesuka hatinya. Amsal mengatakan ini adalah orang-orang yang hikmat dan didikan. Melakukan pelanggaran, mengekspos semua keberanian mereka bagaimana mereka menentang hukum. Takut akan Allah yang tidak sehat, itu adalah akibat dosa, Bapak Ibu Saudara. Legalis, Adam dan Hawa takut dihukum, makanya mereka. Tapi di sisi sebaliknya, Kain justru menentang Tuhan. Sekalipun dia tahu dia sudah berdosa. Dan dia melawan Allah. Banyak dari kita pernah terjebak dalam kedua hal ini. Betul bagi saudara? Betul saudara? Berapa dari saudara pernah merasakan ini? Tetapi Bapak Ibu Saudara, jawabannya cuma satu, Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa masalah terbesar kita ada di dalam diri kita. Solusinya bukan dari diri kita, dari luar diri kita, yaitu Sang Juru Selamat. Oke? Nah, takut Allah akan Allah yang benar itu bagaimana sekarang jadinya? Allah yang benar itu adalah rasa takut karena adanya relasi kasih. Karena adanya hubungan di dalam kasih. Seorang anak takut kepada ayahnya, kenapa? Karena dia segan dan hormat. Betul? Karena ada apa? Karena ada rasa takut supaya orang yang kita kasihi tidak tersakiti. Betul? Nah, itu rasa takut yang sehat, Bapak Ibu Saudara. Takut yang Allah maksudkan. Ini yang Saudara, salah seorang hamba Tuhan, pengajar Alkitab namanya J. Ligon Duncan. Dia mendefinisikan takut akan Tuhan itu sebagai ini, Bapak Saudara.
menyadarkan kita bahwa pada satu sisi kita tidak layak berada di hadiratnya. Betul? Tapi pada sisi lain, dia yang justru membuat kita layak ada di hadiratnya. Pemikiran ini bertemu, maka yang dihasilkan adalah takut akan Allah yang sehat. Karena kita menghormati dia. Dan inilah yang menjadi maksud Allah menguji. Ini maksud Allah menguji kita, Bapak Ibu Saudara. Ujian iman adalah kesempatan yang Allah berikan agar oleh Abraham dapat menyatakan kedalaman kepercayaannya kepada Allah dengan motivasi yang benar. Are you following? Amen? Jadi kedalaman percayanya, ada rasa takut yang benar, ada penghormatan, bagaimana dia segan, dia takut karena dia tahu dia perlu belajar. Jadi mengapa Allah menguji kita, Bapak Ibu Saudara? Sederhana, untuk memberikan kita yang memampukan kita, bagaimana kita bisa takut akan dia dengan motivasi hati yang benar. Amin. Yang kedua, bagaimana Allah menguji iman? Bagaimana Allah menguji kita, Bapak Ibu Saudara? Ayat 2 mengatakan begini, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yaitu siapa? Ishak. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Allah meminta Abraham untuk mengambil anaknya yang tunggal. Untuk apa? Dipersembahkan sebagai bakaran di salah satu gunung di tempat yang namanya Moria. Allah menguji Abraham dengan memberikan dia kenyataan. Abraham, bagaimana bila apa yang mengapa saudara? Karena takut akan Allah berarti juga bebas dari rasa takut untuk menyerahkan kita. Betul? Apa yang paling berharga bagi kita hari ini? Dengan takut akan pernah takut untuk kehilangan, untuk menyerahkan semuanya itu kepada kehendak Tuhan. Amin. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, perhatikan dua perkataan Abraham. Yang pertama pada pembantunya dan kemudian kepada Ishak. Ayat 5 katakan, bandingkan kedua hal ini Bapak Ibu Saudara. Abraham berkata kepada bujangnya apa? Tinggallah kamu di sini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, kami akan worship, menyembah Tuhan. Dan luar biasa sekali saudara. Apa yang bilang? Sesudah itu kami kembali kepadamu. Wow. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 tadi dengan bujangnya, sekarang dengan Ishak. Ishak bertanya, Bapak, api sudah ada, kayu sudah ada. Sekarang di manakah korban itu? Abraham tidak tahu apa-apa. Betul? Tapi jawabannya dia bilang apa? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya bagi anak. Kita hari ini, kita berdiri di sisi penonton dan bilang, Ishak songana itu. Betul? Dua hal ini. Dua kalimat ini Bapak Ibu Saudara, dua perkataan Abraham ini sebenarnya menunjukkan bahwa bagi Abraham sendiri tidak ada pilihan terbaik selain dia percaya dan taat. Karena dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke? Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita lebih kritis lagi bertanya, mengapa Abraham bisa memilih untuk taat? Mudahkah situasi saat itu? Apakah karena dia memang hebat, lalu kemudian dia bisa taat? Saya rasa sepertinya tidak. Karena kalau kita betul-betul merenungkan dan membandingkan kondisi Abraham sebelum kejadian ini,
rasanya tidak tepat. Betul? Abraham menerima janji Tuhan, lalu dia pergi ke Kanaan. Betul Bapak Ibu Saudara? Saudara baca baik-baik, setelah kejadian itu yang terjadi adalah kelaparan terjadi di Kanaan dan dia harus lari ke Mesir. Di Mesir dia mengingkari Tuhan. Dia berbohong mengenai istrinya dan dia lari karena kelaparan. Dia tidak berharap kepada Tuhan. Lalu kemudian ada kejadian lainnya Bapak Ibu Saudara. Abraham tahu akan janji Allah. Dikhotbahkan beberapa minggu sebelumnya. Tetapi pada satu masa setelah beberapa tahun, dia menerima janji Tuhan umur 75, kira-kira 10-15 tahun kemudian dia bertanya lagi, Tuhan, seperti yang tidak ada harapan. Eliezer hambaku akan menjadi pewaris. Tapi Tuhan bilang, tidak Abraham, tidak akan pernah mustahil untuk kamu dan Sarah memiliki keturunan. Abraham juga satu kali dalam semua kejadian tadi Bapak Saudara, sebelum kejadian ini, apa yang dialami Abraham adalah Abraham melihat bagaimana di dalam semua keraguan itu Allah masih menunjukkan kesetiaannya kepada Abraham. Ketika Abraham dan Lot memilih tanah yang mana, Lot memilih yang lebih subur, Abraham mendapatkan yang kurang subur. Tapi di sana justru Allah memelihara Abraham. Amin. Ketika Lot bermasalah dan kemudian Lot harus disandra, ditawan oleh beberapa raja, oleh bangsa-bangsa yang besar. Dan Abraham maju untuk menolong Lot hanya dengan 300 sekian orang Bapak Ibu Saudara. Tuhan menunjukkan kesetiaannya dengan memberikan Abraham kemenangan. Allah datang dan meneguhkan perjanjiannya dengan Abraham bahkan di saat Abraham ragu. Dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, kepercayaan dan ketaatan Abraham muncul dari motivasi yang benar. Bahwa motivasi kita untuk taat lebih penting dari ketaatan kita. Dengar baik Saudara, motivasi kita untuk taat lebih penting dari ketaatan kita. 36 adalah hasil dari 6 kali 6. Bukan 1000 dibagi dengan Februari. Saudara mengerti? Bahwa motivasi kita untuk taat bukan karena kita takut ditolak Allah. Tetapi karena kita tidak akan ditolak Allah. Abraham bawa anaknya dengan berani. Dia tahu, Tuhan kita tidak mengerti ini keadaan ini. Kita tidak tahu Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalaupun saya harus menyembelih dia, pemikirannya cuma satu. Dan itu diungkapkan di Ibrani 11. Ibrani 11 katakan, Abraham melakukannya dengan keyakinan bahwa Allah sanggup membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Makanya dia bilang tadi di atas, kami akan kembali. Pikirannya cuma satu, anaknya akan tetap mati. Kalaupun anaknya mati, Tuhan tidak akan gagal untuk menghidupkan kembali anaknya. Tapi saudara dengar baik, dalam kegagalan Abraham sekalipun Allah setia. Apalagi ketika Abraham mulai berjalan dengan iman dan berkata, Tuhan, apapun keadaannya, aku percaya Engkau sanggup melakukan. Dan itu yang Tuhan lihat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Allah menguji iman kita. Dia memberi kita anugerah untuk taat. Bagaimana kita taat? Kita mengingat akan semua kesetiaan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut untuk menyerahkan apapun yang berharga kepadanya. Saudara berhadapan dengan ujian iman hari ini, dan seperti saudara merasa takut, pilihan yang benar yang harus saudara ambil untuk mentaati Tuhan, untuk mentaati perintah Tuhan. Dan saudara merasa takut akan keadaan itu. Dengar baik, ketika engkau takut, jangan mundur untuk melakukan kehendak Tuhan, karena di saat kita pun gagal melakukan kehendak Tuhan, Dia sudah setia. Apalagi ketika kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, bukankah Dia sangat setia? Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Apa relevansinya Bapak Ibu Saudara? Apa maknanya? Apa pesannya bagi kita hari ini? Ujian Abraham ini. Dan bagaimana kita menghadapi ujian iman kita juga hari-hari ini. Saudara perhatikan, bagaimana sikap Abraham saat dia harus mempersiapkan Ishak sebagai korban. Ya.
Pasti saudara, ada tanda tanya bagi Abraham. Dikatakan di beberapa ayat di awal, Abraham terus mempersiapkan semua yang diperlukan untuk Ishak dikorbankan. Pagi-pagi benar dia bangun dan dia mempersiapkan semuanya. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya sampai kemudian seluruh korban itu telah siap dan dia harus naik ke atas gunung. Dia naik, dia bertindak dalam diam, dalam senyap. Yang bisa jadi sebenarnya juga adalah wujud karena dia gelisah, Bapak Ibu Saudara. Berapa dari saudara ketika gelisah, sangat gelisah, saudara tidak mampu berkata apa-apa lagi. Dan yang saudara hanya lakukan adalah, oke, lakukan aja. Tetapi kemudian, ayat 13 menunjukkan dengan jelas, di dalam semua kegelisahan, dalam semua tanda tanya Abraham, dalam momen di mana dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Perhatikan saudara, apa yang Tuhan lakukan. Ketika Abraham hampir menyembelih Ishak, Abraham menoleh ke belakang setelah dia mendengar suara Tuhan. Dan lihatlah apa? Seekor domba jantan di belakangnya. Tanduknya tersangkut dalam belukar. Dan Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Allah mengganti Ishak dengan domba jantan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mudah untuk percaya dan taat kepada Allah saat kita harus menyerahkan apapun yang berharga kepadanya. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya Allah lah yang menyatakan bahwa saat kita diuji dengan pengorbanan, Dia telah menyediakan korban yang sesungguhnya. Saat kita gelisah dan bertanya-tanya dalam ujian iman kita, Bapak Ibu Saudara, Dia telah memberikan jawaban yang kita perlukan. Amin. Domba jantan yang tersangkut di belukar. Yesus Kristus, anaknya yang tunggal yang Dia kasihi, tersangkut di belukar. Tersangkut duri dan tajamnya paku. Tersangkut karena dosa dan pelanggaran kita. Dan saat kita diam, Bapak Ibu Saudara, saat kita diam dalam kekhawatiran karena harus menyerahkan milik kita yang berharga, tapi justru Allah datang dan dengan rela menyerahkan anaknya yang tunggal yang Dia kasihi. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang membuat kita patut dan sudah selayaknya kita bersyukur, dan kita tetap bisa bersuka cita karena anugerah Allah yang Ia sediakan saat kita diuji. Bagaimana kita tetap bisa bersuka cita saat kita menghadapi ujian iman? Perhatikan saudara, Abraham yang taat karena dia tahu bahwa Allah tetap akan menepati janjinya dengan setia. Dia menerima korban pengganti dari Allah karena Allah yang setia akan janjinya memilih untuk mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai pengganti, sebagai substitusi agar kita diterima Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang membuat kita bersuka cita. Ini yang membuat kita bersyukur saat Allah menguji iman kita. Ini yang bisa menjadi kekuatan bagi kita saat kita menghadapi ujian dalam iman kita hari-hari ini. Roma 8 ayat 32 mengatakan ini Bapak Ibu Saudara. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. What a joy. Ada amin saudara? Ketika kita di dalam ujian, apa yang menjadi kekuatan kita? Tuhan, hari ini aku diuji dalam imanku. Hari ini aku diuji ketika aku mengikuti Engkau. Aku berhadapan dengan kesulitan. Aku berhadapan dengan tantangan untuk aku bisa berintegritas dan mentaati Tuhan. Aku berhadapan dengan situasi di mana aku memilih kesenangan hidupku, karir hidupku, atau memberikan hidupku kepada Tuhan. Inilah yang menjadi sukacita.
kalau aku sulit hari ini untuk memberi yang terbaik pada Engkau, ajar aku Tuhan untuk mengingat Engkau sendiri tidak menyayangkan anak-Mu. Supaya aku yang tersangkut dalam duri dan belukar, digantinya dengan domba jantan yang tersangkut di dalam duri dan belukar bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. What a joy. This is our great joy. Wah, saat kita diuji dan harus menyerahkan apapun yang berharga dari diri kita. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, kita tetap dapat bersuka cita dalam ujian iman. Amin. Allah sendiri tidak menyayangkan anaknya. Dia dengan rela dan tidak ragu-ragu agar kita dibebaskan dari dosa. Bagaimana mungkin Ia meninggalkan kita saat kita mengalami ujian iman. Biar ini menjadi pertanyaan yang akan selalu kita renungkan. Bagaimana mungkin Tuhan meninggalkan kita saat kita diuji dalam iman kita? Jawabannya saudara, tidak akan pernah. Kenapa? Karena Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Dia tidak menyayangkan apa yang berharga bagi dirinya agar kita dibebaskan dari dosa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau mengajak kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Dengan kita memeriksa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Perhatikan saudara. Apakah rasa takut akan Allah ada di dalam diri kita? Apakah rasa takut akan Allah dalam diri kita adalah rasa takut yang salah? Karena kita takut Dia akan menghukum kita jika kita tidak berbuat ini dan itu. Apakah rasa takut yang ada dalam diri kita, rasa takut akan Allah ada rasa takut yang keliru? Karena kita takut Tuhan menolak kita jika kita gagal di dalam iman kita. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita ragu-ragu Bapak Ibu Saudara saat Allah menguji kita untuk menyerahkan kepadanya apapun yang berharga dari diri kita? Apakah kita ragu-ragu? Pernahkah kita ragu-ragu? Berapa kali kita pernah ragu-ragu ketika Tuhan mengikatkan kita untuk memberi apa yang terbaik bagi Dia? Tapi ingatlah ini Bapak Ibu Saudara. Semakin kita menyadari betapa besar anugerahnya, semakin dalam rasa takut akan Tuhan yang benar yang kita rasakan. Amin. Semakin kita menyadari betapa besar anugerahnya, bagaimana Allah telah memberikan kita anugerah untuk taat dengan mengingat semua kesetiaannya, maka semakin besar keberanian kita untuk tidak takut menyerahkan apapun yang berharga kepada Allah. Kita taat bukan karena kita takut ditolak Allah, tapi kita taat karena kita tidak akan ditolak oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biar ini menjadi waktu di mana Engkau memeriksa hati kami, Engkau mengoreksi hati kami, dan biar kami datang di hadapan Engkau dengan apa adanya Tuhan. Pagi hari ini kami bertobat dari setiap rasa takut akan Engkau yang keliru dalam diri kami. Tuhan, kalau kami legalis, kami takut akan Engkau karena kami takut tidak diberkati. Ampuni kami Tuhan. Tapi kalau di sisi lain, kalau kami liberalis, kami bahkan tidak takut sama sekali akan Engkau. Kami berbangga akan semua dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan. Dan Tuhan, pagi hari ini di hadapan Engkau, biarlah anugerah-Mu itu sekali lagi Tuhan hadir bagi kami. Biarlah anugerah-Mu itu Tuhan memenuhi kami. Biarlah anugerah-Mu itu Tuhan berlimpah bagi kami. Supaya oleh anugerah-Mu kami mengingat dan senantiasa mengingat betapa Engkau telah setia sekalipun kami pernah gagal. Tuhan, pagi hari ini kami tahu
ketika kaki kami tidak mampu berdiri dalam setiap ujian yang kami hadapi. Mungkin beberapa dari saudara merasa tidak mampu lagi berdiri di hadapan Tuhan, menghormati Tuhan, mentaati Tuhan ketika ujian iman datang kepada engkau. Ketika engkau tidak mampu lagi, dengar baik, engkau boleh jatuh, tetapi engkau jatuh di dalam anugerah Allah. Dia menjemput engkau, Dia menopang engkau supaya engkau tidak gagal, namun sebaliknya berjalan bersama-sama dengan Dia. Bahwa engkau sanggup untuk taat, engkau dapat mentaati Allah, engkau dapat melalui ujian iman dengan gilang gemilang, karena Tuhanlah yang menopang engkau. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini aku berdoa, biar sukacita yang daripada Engkau menyertai setiap kami. Kami dapat bersukacita dalam setiap ujian iman kami, karena kami ingat Engkau Bapa yang tidak menyayangkan anak-Mu, tapi menyerahkannya bagi kami. Engkau juga akan mengaruniakan segala sesuatu yang kami perlukan saat kami diuji. Terima kasih Tuhan. Kami akan tetap terus maju. Kami akan tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam setiap ujian iman kami, kami bertumbuh karena Engkau Allah yang tidak tergoyahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Where creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry, then from north to south and east to west we hear Christ be magnified. Yes, Lord. Where the whole earth echoing His eminence, His name burns from sea and sky, from rivers to the mountains top, we hear
let your praise arise in this place. Oh, let's sing this part. I won't bow to idol, I stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feeling, I hold fast to what is true. If the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause that is just the doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. And you return in glory with all the angels and the saints. My heart will still be singing, my soul will be. One more time, let's sing. I won't bow to idol, I stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I rejoice 'cause you're there too. Before my feeling, I hold fast to what is true. If the cross brings transformation, I'll be crucified with you. 'Cause that is just the doorway into resurrection life. And if I join in your suffering, I'll join you when you rise. When you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing, my soul will be the same. In us, in us. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in us. Oh, oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in us. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in us. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan bagi kita semua. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berkata bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Saya mungkin tidak tahu apa yang kau hadapi pada hari ini, ujian iman seperti apa yang sedang kau alami, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, bahkan di dalam segala area dalam hidup kita. Tetapi firman-Nya pagi hari ini datang kepada setiap kita. Dia berkata bahwa Aku Tuhan yang menetapkan langkah-langkahmu, karena Engkau adalah orang-orang yang hidup dan mengasihiku. Dan inilah janjiku bagimu,
apabila engkau jatuh di dalam ujian itu, bahkan engkau merasa engkau seperti gelisah, bahkan takut. Bahkan mungkin engkau berkata, "Di mana Tuhan? Apakah engkau sudah meninggalkanku?" Tetapi firman-Nya datang kepadamu, kepada kita semua hari ini. Dia berkata bahwa apabila engkau jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab tangankulah yang menopang engkau. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami memiliki Bapa yang baik bagi kami. Secara jasmani, secara manusia kami merasa kami sudah mau menyerah. Sudah mau hampir habis rasa percaya kami. Bahkan rasa gelisah itu jauh lebih besar kami alami di dalam jiwa kami. Tetapi pagi hari ini biar firman-Mu berbicara lebih kuat dari setiap apa yang kami rasa di dalam jiwa kami. Kekhawatiran, kegelisahan, kekecewaan, ketakutan. Itu seperti merongrong jiwa kami, bahkan pikiran kami, membuat tulang-tulang kami menjadi kering, membuat kami menjadi lemah. Tapi pagi hari ini firman-Mu berkata bahwa Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau berkata Engkau menetapkan langkah-langkah kami, orang-orang yang hidup berkenan kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun kami mengalami uji di dalam iman kami, tapi kami tahu bahwa kalau kami jatuh, kami tidak sampai tergeletak. Karena kami tahu bahwa tangan-Mu bersedia, bersiap menopang kami, sehingga kami tidak tergeletak Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk janji-Mu bagi kami, bahwa Engkau terus merawat kami, Engkau terus melindungi kami, menjagai kami Tuhan. Ketika kami mengalami ujian di dalam iman kami, sampai kami mengerti bahwa benar-benar kami percaya kepada Engkau, bahwa benar-benar bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami mau jatuh, tapi tangan-Mu yang berlubang sapu itu, Engkau yang menolong kami dan menopang kami. Benar Tuhan, terima kasih, karena 2000 tahun yang lalu bahkan Engkau memperlihatkan kepada kami bahwa Engkau sendiri tidak berbantah di dalam Engkau memikul salib, supaya hari ini kami tidak menjadi lemah, tetapi justru kami menjadi kuat. Ketika kami tahu bahwa Allah Bapa sendiri tidak menyayangkan anaknya yang tunggal bagi kami, supaya hari ini kami mendapatkan kekuatan, supaya hari ini kami memperoleh iman di dalam Engkau. Tuhan, biar pagi hari ini aku berdoa bagi gereja-Mu, kepada setiap jemaat yang hari ini mungkin mengalami kelemahan di dalam iman mereka, mengalami ketakutan, bahkan mengalami kekhawatiran serta kekecewaan. Tuhan, aku berdoa bahwa firman Engkau berkata bahwa Engkau mengasihi setiap mereka, bahwa Engkau telah menetapkan langkah-langkah dalam hidup mereka. Bahkan Engkau berkata bahwa Engkau sendiri akan menolong, bahkan menopang hidup mereka. Terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Let Christ be magnified in our lives. Thank you Jesus. Yes Lord. Let's sing. I won't bow to idols. I stand strong and worship You. And if it puts me in the fire, I rejoice 'cause You're there too. I won't be formed by feeling. I hold fast to what is true. And if I bring transformation, then I'll be crucified with You. 'Cause that is just the doorway into resurrection life. And if I join You in Your suffering, then I'll join You when You rise. And You return in glory with all the angels and the saints. My heart will
on church, let's sing. And oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan kami sangat bersyukur di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk janji-janji Engkau kepada kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan memberi kami kekuatan, kemampuan, dan memberi kami keberanian untuk berpegang kepada firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah jalan bagi kami, dan firman-Mu adalah petunjuk untuk kami menantikan akan janji Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk satu bulan ini Tuhan, kami diajar bagaimana untuk kami memiliki keyakinan yang kokoh akan setiap janji Engkau. Dan firman-Mu memberi kami kekuatan, memberi kami keberanian untuk tetap berpegang kepada setiap janji Engkau kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Berpeganglah kepada firman yang telah disampaikan kepada engkau. Jangan engkau menjadi ragu, karena firman adalah kekuatan yang telah kuberikan kepada engkau. Dan percayalah itu di dalam nama Yesus. Engkau pulang, engkau melihat setiap janji Tuhan akan engkau dapatkan. Dan terimalah itu di dalam nama Yesus. Kami pulang dan kami percaya Engkau menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.